Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan iman seseorang itu bisa naik, tapi satu saat ingat bisa turun. Maka ada suatu hal yang menyebabkan iman seseorang itu turun. Ada perbuatan yang menyebabkan iman seseorang itu turun. Ada perbuatan manusia yang merusak imannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja perbuatan manusia yang merusak imannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan iman seseorang itu bisa naik, tapi satu saat ingat bisa turun. Maka ada suatu hal yang menyebabkan iman seseorang itu turun. Ada perbuatan yang menyebabkan iman seseorang itu turun. Ada perbuatan manusia yang merusak imannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja perbuatan manusia yang merusak imannya itu? Yang pertama, syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Dia menyembah Tuhan selain Allah, itu namanya syirik. Syirik itu ada syirik ringan, ada syirik berat. Syirik adalah menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan kedudukan, itu syirik. Menuhankan harta dan kekayaan. Perbuatan syirik inilah yang merusak iman seseorang. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat syirik. Bahkan perbuatan syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'adzima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, menganggap ada Tuhan selain Allah, maka syirik itu termasuk perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, perbuatan manusia yang menyebabkan iman manusia menjadi lemah, iman manusia menjadi luntur dan rapuh adalah perbuatan syirik. Maka jauhilah perbuatan syirik itu supaya iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kokoh dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang menyebabkan iman menjadi lemah, perbuatan yang menyebabkan iman kita menjadi turun adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, di mana hati kita keras, hati kita tertutup, tidak mau dinasehati orang lain, tidak mau dinasehati ulama, hatinya tertutup, qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, orang yang hatinya tertutup, membuat imannya menjadi lemah, membuat imannya menjadi luntur dan rapuh, sehingga dia akan menjadi orang yang
tersesat di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah, supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita terbuka atas ciptaan Allah, terbuka atas nikmat yang sudah diberikan Allah. Ini adalah tanda Allah cinta kepada kita, dan kewajiban kita setelah diberikan nikmat oleh Allah adalah bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, perbuatan manusia yang menyebabkan imannya menjadi luntur dan lentur adalah memakan harta riba. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bahkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ada'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka kamu akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Bahkan ayat selanjutnya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada api neraka yang disediakan bagi manusia-manusia yang kafir. Dari sinilah kita mengetahui bahwa memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda itu salah satu perbuatan yang menyebabkan iman kita menjadi luntur, iman kita menjadi lemah. Maka jauhilah riba, jauhilah dari memakan harta riba. Kalau kita sudah menjauhi memakan harta riba, kita termasuk manusia-manusia yang beruntung, kata Allah. Yang keempat, perbuatan manusia yang membuat imannya lemah adalah membunuh manusia. Sebab membunuh itu adalah perbuatan dosa besar. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh manusia, membunuh jiwa-jiwa manusia illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Maka perbuatan manusia yang menyebabkan imannya lemah adalah membunuh. Maka sebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini, maka di langit akan menyayangi kita. Janganlah kita karena perbuatan hawa nafsu kita sehingga kita membunuh teman kita, membunuh anak buah kita, membunuh saudara-saudara kita dengan alasan yang tidak benar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, perbuatan manusia yang menyebabkan imannya menjadi lemah adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu dosa besar. Bahkan orang yang memakan harta anak yatim itu seperti di dalam perutnya memakan api neraka. Dan yang keenam, yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan manusia yang menyebabkan imannya menjadi lemah adalah murtad, keluar dari agama Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perbuatan-perbuatan
yang menyebabkan iman kita menjadi lemah, iman kita tidak kuat, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan iman kita lemah dan tidak kokoh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.